Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul birril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-Fatihah ila hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il 'amilin wa syuhada was salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa liman lahum huququn 'alaina binatina Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'afihim wa ya'fu anhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim maladhdallin. Masih tentang apa-apa yang disunatkan dalam sholat. Ada hayat, ada abad. Hayat diantaranya adalah lillahi ta'ala, idhofa ilallah, itu lillahi ta'ala, dan juga mengucapkan mustaqbilal kiblah dan jumlah rakaat, namanya ta'arud. Hukumnya sunat. Jadi dalam niat yang paling pokok adalah 3, yaitu al-qasdu. Apa qasdu? Usolli. Kemudian al-fardu, kita nyebutin fardu. Kemudian at-ta'yinu, yang punya waktu. Sholli fardhu zuhri. Itu aja sebenarnya. Karena ini kan bareng dengan takbir masalahnya. Allah di hati kita, usolli fardhu zuhri. Ya, adapun arba rakaatin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, itu namanya ta'arrud, hukumnya adalah sunat hayat. Ya, kecuali imam dalam sholat Jumat wajib niat imaman. Lalu berikutnya apalagi yang termasuk sunat hayat? Baris keberapa itu? Kemarin sampai doa iftitah. Iya. Yaitu waftitahun, baris keempat. Waftitahun berikutnya sunat hayat adalah doa iftitah sirran, dibaca pelan. Limutamakkinin, bagi orang yang memungkinkan untuk membaca doa iftitah. Tapi kalau dia sebagai makmum, masbuk, ngajar imam, nggak usah baca iftitah. Bahkan Fatihah sendiri yang rukun, ya kalau nggak punya waktu ya langsung ikutin imam untuk rukuk. Sunat baca iftitah illam yata'awwal, jika dia tidak membaca a'udzu billah. Tapi kalau kita Allahu Akbar, dia baca a'udzu billah minasyaitonir rajim, maka tidak disunatkan baca doa iftitah. Gimana? Ya nggak usah baca iftitah. Kalau sudah membaca ta'awudz. Kemudian au yajlis, selama dia belum duduk ma'imamihi, bersama imamnya. Gambarannya apa? Itu dia bukan masbuk, mendapatkan imam sedang duduk. Duduk, baik itu tahiyat pertama atau tahiyat kedua. Kan ikutin imam, duduk. Begitu dia bangun, tidak disunatkan lagi dia baca Fatihah. Itu.
Karena ya dia sudah duduk, gitu. Sudah duduk. Jadi nggak perlu baca Fatihah, tinggal nungguin imam saja baca. Nggak perlu baca iftitah. Wahwa adapun doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di sini kita lihat tanpa tidak diawali dengan Allahu Akbar kabira, tapi langsung wajjahtu wajhiya, itu hadisnya ada. Jadi kalau orang baca wajah langsung ya nggak apa-apa. Seperti di sini doa iftitah nggak pakai diawali dengan Allahu Akbar kabira, langsung wajah wajhiyah. Wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Nah, itu dibacanya pelan ya. Dan kencang-kencang bacanya. Thumma ta'awudun, kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bikulli raqatin sirran, setiap rakaat. Itu juga sunat. Ya, sebelum kita baca Fatihah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tapi pelan-pelan. Ya, sebelum kita membaca Fatihah itu di setiap rakaat. Di setiap rakaat. Wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihah, dan berhenti wakaf di ujung setiap ayat Fatihah. Karena Allah mendoakan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yaitu qasamtus sholata baini wa baina abdi qismaini. Aku bagi Fatihah disebut sholat karena satu-satunya surat dalam Al-Quran yang merupakan rukun dalam sholat. Ya. Aku bagi sholat itu atau Fatihah menjadi dua bagian. Ya, qismun li wa qismun akhar li abdi. Bagian untukku dan bagian untuk hambaku yang membaca. Idza qara'a abdi, apabila hambaku membaca alhamdulillah. Di sini nggak pakai bismillah. Ini dalil yang mengatakan bismillah tidak termasuk Fatihah. Ini diskusi. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu kita baca alhamdulillahirabbil alamin, dijawab oleh Allah. Qultu kepada Allah, ya hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, dijawab lagi oleh Allah. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung aku. Ya, Maliki yaumiddin, ya majjadani abdi. Allah jawab, hambaku telah mengagungkan aku. Ya, ihdinas syirata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza baini wa baina abdi. Ini pemisah ayat untuk bagianku. Jadi bagian Allah sampai mana? Dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya kan, ini pemisah. Nah, bagian kita yang baca dari mulai ihdinas syiratal mustaqim sampai habis. Ya, maka begitu kita baca ihdina, dijawab oleh Allah. Sa'alani abdi walahu ma sa'al. Hambaku telah meminta kepadaku dan baginya apa yang dia minta. Itu abdulnya per ayat. Kenapa? Allah jawab masalahnya. Ya, kalau kita sambung, ya Allah sih Maha Kuasa. Ya, bukan nggak masalah untuk menjawabnya, tapi abdulnya. Jadi abdulnya itu apa? Al-waqfu apa tadi? Ya, wa waqfun ala ra'si kulli ayatin minal Fatihati. Hatta basmalati, ya, sehingga bismillah pun demikian, jangan disambung. Bismillahirrahmanirrahim, baru alhamdulillahirabbil alamin. Wa yukrahu, dan makruh al-waqfu, berhenti, ala an'amta alaihim. Makruh kita berhenti di situ. Ya, an'amta alaihim. Ya, itu kita berhenti makruh, harus langsung nyambung. An'amta alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu ya, berhenti di situ makruh. Wa ta'minun berikutnya sunat hayat itu membaca amin bitakhfifin dengan dibaca takhfif tidak ditasdid, wa maddin dan dibaca panjang amin, jangan amin enggak. Ya ini takhfif enggak boleh ditasdid. Yang artinya adalah kabulkanlah ya Allah. Ya, meskipun mereka juga mengucapkan amin, Yahudi amin, cuma mereka amin, Nasrani juga amin. Ini menunjukkan bahwa asal bahasa adalah satu, yaitu bahasa Sam bin Nuh atau dikenal Smith ya bahasa ininya. Ya karena ketika banjir bandang pada masa Nabi Nuh semua orang mati semua kecuali mereka yang beriman. Nah anaknya Nabi Nuh yang ikut yang beriman, Kan'an mati, dia nggak mau beriman. Yang beriman adalah Yafis, kemudian siapa tadi Sam, ya itu yang hidup. Ya maka setelah itu ya mereka terdampar di satu gunung namanya Gunung Judi. Ya kemudian mereka berpencar. Nah setelah mereka berpencar, mereka masing-masing membuat bahasa. Ya, setelah berpencar kemana-mana, ya, makanya firman Allah yaitu apa? Wa'allama Adama asma kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Di situ Allah mengajarkan wa'allama Adama asma. Allah mengajarkan kalau dari segi arti asma itu nama-nama. Ya, nama-nama benda yang akan dijumpai oleh Nabi Adam di dunia. Tapi ulama-ulama yang datang belakangan, ya seperti Ibnu Jini dan juga ulama-ulama Barat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wa'allama Adama asma itu Allah kasih kemampuan kepada manusia untuk menciptakan bahasa. Itu yang lebih tepat sebenarnya. Ya, lebih tepat. Jadi setelah mereka berpisah, ya masing-masing ini sama-sama menciptakan bahasa. Tapi karena bahasa induk mereka satu, maka pantas kalau ada kesamaan. Contoh amin, sabat, Sabtu. Yahudi nyebutnya sabat. Arab ya sabat juga sih kalau di wakaf. Yahudi pun sama, ya Nasrani. Nah jadi itulah menunjukkan bahwa asal bahasa satu. Makanya dalam ilmu linguistik, ilmu bahasa, ya ada istilah al-usra al-lughawiyah, keluarga bahasa. Itu mereka menyatukan, mengumpulkan seperti bahasa Arab dengan bahasa Ibrani, bahasa Suryani, bahasa Feniki. Jadi banyak kesamaan, mereka anggap satu keluarga. Lalu antara bahasa Afrika Sahili dan seterusnya banyak kesamaan, mereka jadikan satu keluarga bahasa. Dalam ilmu al-lughawiyat ya disebutkan. Nah maka pantaslah kalau ya mereka juga nyebut amin, ya gitu. Jadi jangan katakan amin itu bukan bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Kok mereka amin juga? Nah itulah asalnya sama. Justru dari bahasa Sam bin Nuh yang masih asli dengan bahasa aslinya yang masih banyak kesamaan adalah bahasa Arab, adalah bahasa Arab. Ya. Mereka selain bahasa Arab, mereka nggak punya huruf dot, nggak ada dot, nggak ada. Bahasa Ibrani nggak ada dot. Ya di kita saja dot saja itu huruf yang makhrajnya beda-beda. Ada yang tebal, kolot, ada yang kayak gitu, ya kan? Ya makanya Rasulullah bersabda, "Ana absaruman nataqo bidot." Aku adalah orang yang paling fasih yang mengucapkan dot, bukan dot maksudnya bahasa Arab. Cuma diwakilkan dengan ya huruf dot. Karena yang ada cuma dalam bahasa Arab. Ya, makanya kalau kita masukkan ke dalam huruf Latin apa tuh? Dot. Pakai lim dan apa pakai d h. Ya. Iya, iya kan? Ya, jadi bingung jadinya ya ini. Nah, makanya ya bahasa Arab itu dianggap lebih dekat kepada bahasa aslinya, yaitu bahasa Sam bin Nuh.
wali makmumin, dan juga disunatkan membaca amin sami'a qira'ata imamihi, yang mendengar bacaan imamnya, ma'hu bersama imam. Baca amin boleh bareng, selain amin nggak boleh ya. Amin boleh, amin. Walau tarakahul imam, sekalipun imamnya tidak baca amin, maka makmum tetap disunatkan baca amin. Ya, baca amin. Jadi kalau ada kalimat amin, itu pasti ada kalimat sebelumnya. Karena amin itu nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Nggak bisa berdiri sendiri, kecuali Bapak Amin Rais. Ya, ini nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada kalimat yang sebelumnya, gitu. Ya, makanya sahabat pernah bingung karena Rasulullah SAW sebelumnya tidak mengucapkan apa-apa dan tidak mendengar ucapan apa-apa. Ya, lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Nggak sekali lagi, aminnya 3 kali. Sahabat tanya, ya, kenapa kau mengucapkan amin ya Rasulullah? Nah, rupanya malaikat Jibril datang kepada Rasul. Itu ceritanya. Ya, sahabat nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril ya nyumpain orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi nggak diampuni. Ya, kemudian malaikat Jibril nyumpainnya apa? Abadahullah, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Kul amin, kata malaikat Jibril. Kul amin, katakan amin. Rasulullah mau ngomong amin. Itu yang membuat sahabat kebingungan. Ya, karena malaikat Jibril tidak menampakkan ya sosoknya, beda dengan ketika mengajarkan iman, Islam. Itu malaikat Jibril menunjukkan ya berbentuk manusia. Tapi kalau ini sama sekali nggak kelihatan. Tapi tiba-tiba Rasulullah SAW mengucapkan amin, amin, amin. Ya, itu. Yang berikutnya adalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya tapi nggak berbakti, semoga Allah jauhkan dari rahmatnya. Qul amin. Ya, jadi Rasulullah disuruh mengaminkan sumpahan malaikat Jibril. Yang ketiga, ya man zukirta indahu wa lam yusalli. Orang yang nama engkau disebutkan tapi dia nggak baca selawat. Ab'atahullah, semoga Allah jauhkan dia dari rahmatnya. Qul amin, katakanlah amin. Ya, katakan amin. Itu amin 3 kali. Tapi ya tidak ada ucapan sebelumnya. Maka pantas kalau sahabat bertanya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza ammanal imam", apabila imam membaca amin, fa'aminu, pakai tasdid ya, fa'aminu, jangan fa'aminu, nanti artinya apa? Beriman. Ya, kalau ammana itu mengaminkan, pakai tasdid. Kalau imam baca amin, maka ikutilah aminnya, maka kamu baca juga amin. Bainahu man waqafa ta'minuhu ta'minal malaikati. Sebab sesungguhnya siapa orang yang bareng ya tak aminnya dengan amin malaikat, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Jadi rupanya malaikat ikut amin. Ya, ikut amin. Kalau bareng, wafaqah itu bareng amin kita dengan amin malaikat, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masa sih kita udah tiap hari sholat nggak ada yang bareng sama malaikat, ya itu urusan aja dah. Ya, pasti ada yang bareng. Ya, jadi malaikat ngaminin itu. Ya, malaikat ikut mengaminkan bacaan Fatihah seseorang dalam sholat. Maka kalau amin kita bareng dengan amin malaikat, dosa-dosa kita diampuni. Rawahu as-Syakhani, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian apalagi sunat dalam salat, tsumma qira'atu syai'im minal Qur'an. Kemudian membaca ya sesuatu daripada Al-Qur'an, itu ayat yang dimaksud. Satu surat lebih afdal.
Walau ayatan sekalipun satu ayat nggak apa-apa. Ya, makanya ada orang tarawih baca alif lam mim langsung ruku. Ya, ada tarawih kilat tuh di Jawa Tengah atau di Jawa Timur. Ya, ya kayak gitu baca saya ayat aja dia baca. Ya cepat tarawih begitu. Wal aula, tapi yang lebih utama salatu ayatin, yaitu 3 ayat minimal. Ya, 3 ayat. Fi ulayaini, di 2 rakaat pertama. Kalau ya 2 rakaat pertama. Kalau apa? Zuhur, asar, isya, maghrib. Subuh ya dua-duanya. Ya, subuh kan cuma 2 rakaat. Ya, itu. Li ghairi makmumin, tidak disunatkan selain makmum. Ya, tidak disunatkan li ghairi makmumin, ya kepada selain makmum, sami'a qira'ata imamihi, yang mendengar bacaan imamnya. Ya, kalau dia mendengar bacaan imamnya, maka makmum tidak disunatkan baca surat kecuali Fatihah. Wa fahimahu, dan dia memahami bacaan imam. Fatukrahu lahu, maka makruh bagi makmum ya membaca ayat, ya membaca surat selain Al-Quran, kajahrin khalfahu, ya seperti imam yang bacanya jahar, khalfahu di belakangnya. Watasulu, dan dapat pahala sunat membaca surat, bi'adatil fatihati, dengan mengulang Fatihah. Kan itu rukun ya bagi yang hafal. Dia gacuannya hafalannya cuma Fatihah doang. Maka dia boleh setelah baca Fatihah lagi, supaya dapat pahala sunat membaca surat selain Fatihah. Boleh. Tapi dengan syarat, yaitu illam yahfaz ghairaha, jika dia tidak hafal selain Fatihah. Jadi Fatihahnya 2 kali dia. Ya, boleh, asal dapat sunat ya. Itu. Wa bi takrirri suratin wahidatin, dan juga mendapatkan pahala ya, itu dengan mengulang 1 surat fi rakaataini, di 2 rakaat. Di 2 boleh. Ya, paling surat tentu juga. Ya, apalagi cuma 1 surat. Rakaat pertama itu, rakaat kedua itu nggak apa-apa. Dapat pahala sunat membaca surat selain Fatihah. Kemudian wasuratun kamilatun, membaca surat dengan lengkap, afdolu minal ba'di, itu lebih utama dari kita baca separuh. Makanya pilih surat yang pendek. Yang panjang cuma separuh, yang pendek selesai. 1 surat itu lebih afdol. Ini pendapat. Ada lagi yang berpendapat enggak, dilihat jumlah ayat. Semakin banyak ayatnya meskipun enggak 1 surat itu lebih afdal. Ya cuma kalau kita baca surat yang pendek, surat yang panjang, alif lam mim lah katakan, kita harus tahu ceritanya. Ya, jangan sampai kita berhenti ceritanya belum selesai. Gitu. Ini juga harus ngerti juga. Gitu. Harus ngerti juga. Ya, seperti satu contoh ya. Saya baca umpamanya ya, yaitu tentang mukjizat Al-Qur'an ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin bimithli wa ta'um syuhadakum min dunillahi in kuntum shadiqin. Saya langsung ruku. Ini belum. Ada lanjutannya, itu satu cerita.
fa illam taf'alu wa lan taf'alu fatakun nar allati waqudha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Itu baru pas. Itu satu cerita tentang tangan-tangan Allah terhadap mereka yang nggak percaya terhadap Al-Quran. Itu ya. Tapi kalau kita baca satu ayat itu pasti itu satu cerita itu. Ya, satu cerita maka ditandain dengan ain dalam Al-Quran ya. Jadi ada dua pendapat. Ada mengatakan satu surat itu lebih afdal daripada surat panjang tapi cuma separuh. Lalu ada lagi ulama mengatakan bahwa justru afdalnya itu dilihat jumlah ayat. Ya, separuh tapi ayatnya lebih banyak itu dapat lebih afdal. Kemudian wa in tola, di sini dikatakan sekalipun suratnya panjang tapi cuma separuh. Ya, surat pendek tapi selesai itu lebih afdal. Fi ghairi tarawih, di selain salat tarawih. Ya. Wa kunu surataini, dan adanya dua surat mutawalitaini yang beriringan, gak dilengkap dengan beberapa surat, ya itu kelewat ya, enggak betul. Malam takun alati talia atwalu atau atwala ya. Dua surat beriringan, rakaat pertama ya, lalu rakaat kedua itu sesuai urutan di dalam Al-Quran. Ya, urutan dalam Al-Quran itu lebih baik. Ya katakanlah, umpamanya kita rakaat pertama baca kulhu yang gampang. Ya, urutannya apa? Yang kedua, ya, qul a'udzu birabbil falaq. Nah itu lebih afdal. Ya kan? Ya, boleh juga urutannya agak jauh dipisah oleh beberapa surat, nggak apa-apa. Asal tidak nyungsang. Jangan sampai qul huwallah rakaat pertama, alam nasrah rakaat kedua. Bukan nggak boleh, makruh. Kenapa? Menyalahi urutan di dalam Al-Quran. Ya kan? Al-Quran kenapa dulu? Insyirah dulu, baru qul huwallah. Jadi kalau berdekatan itu lebih afdal. Lebih afdal. Malam takun ala ditalia atwala, selama surat yang berikutnya, yang kedua, tidak lebih panjang. Tidak lebih panjang. Ini salat fardu. Salat fardu dianjurkan rakaat pertama itu lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek. Karena untuk jaga-jaga mereka yang terlambat, biar dapat satu rakaat dengan imam, itu mendapatkan paling enggak rukunya imam. Rukunya imam, gitu. Tapi kalau beriringan, ya, lalu yang kedua lebih panjang, jangan. Ambil yang tidak beriringan, yang lebih pendek untuk rakaat kedua. Ini kan sehingga dia dapat sholat Jumat. Tapi begitu imam salam, dia nambahin satu rakaat. Satu rakaat. Ya, itu. Jadi rakaat kedua itu harus lebih pendek kalau sholat biasa. Kemudian bukan sholat Jumat. Wa ala tartibil mushafi, dan di apa namanya, didasari urutan surat dalam mushaf, urutan. Ya, kemudian wa qiraatu alif lam mim tanzil, dan membaca alif lam mim tanzil rakaat pertama, wa hal ata, dan membaca hal ata alil insani hinu min ad-dahri fi subhi jumu'atin, di subuh hari Jumat. Itu yang disunatkan. Bukan surat Jumat. Bukan. Surat Jumat justru di sholat Jumatnya disunatkan. Kemudian wal jumu'atu wal munafiqin, atau wal jumu'ati wal munafiqin, dan surat Jum'ah dan munafiqin, ya, ini untuk sholat Jumat. Ya, sholat Jumat, wal Jum'atu, dan surat Jumat dan munafiqin. Au ya sabis rabbikal a'la, kalau nggak hafal.
Wahal ataka, dan rakaat kedua wahal ataka. Ya, berarti surat Jumat dan munafik atau sabihis dan hal ataka ini boleh juga dibaca di subuh hari sholat Jumat. Karena di situ itu wa fi subhil jumu'ati, fi subhi jumu'atin. Kemudian wa fi isya'iha, dan juga sholat isya di hari Jumat. Sholat isya di hari Jumat, ya kalau emang nggak hafal Jumat dan munafikun ya baca sabis marab bikal a'la dan al-ghasyiyah. Jumat itu disunatkan, ya bahkan ada sunat-sunat baca surat ini disusun, ya oleh percetakan disebutin maghrib Jumat bacanya ini, bacanya isya ini. Itu ada jadwalnya, ya jadwalnya ada, ya itu. Tapi itu sunat aja, ya di sini dijelaskan, ya kalau malam Jumat, maghrib malam Jumat, al-kafirun dan al-ikhlas, ya setiap malam Jumat itu, ya jangan takut kalau makmum ngatain suratnya untuk itu juga, jangan. Itu sunat, ya nggak apa-apa, baca aja. Itu disunatkan, yaitu al-kafirun dan al-ikhlas. Kemudian wa fi subhil musafiri, dan di sholat subuh orang yang melakukan perjalanan, ya itu disunatkan membaca al-kafirun dan al-ikhlas. Wal mu'awwidzataini, dan disunatkan membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas fi maghribis sabti, di salat maghrib hari Sabtu. Di salat maghrib hari Sabtu, gitu. Ya, makanya banyak imam Jumat itu yang meninggalkan sabis dan al-ghasyiyah. Ya, mereka lebih memilih surat yang panjang. Kan? Ya sah sholatnya, cuma abdulnya itu kata Rasul yang kata di sini. Memang tuh dari Rasulullah SAW. Ya, kecuali yang panjangnya tadi apa? Jumat dan munafikun, atau ya Jumat dan munafikun itu boleh. Tapi kalau nggak hafal itu ya sabis dan al-ghasyiyah. Kemudian wajahrun wa israrun, disunatkan baca dengan keras, orang lain dengar. Wa israrun, dan baca dengan pelan, hanya dirinya yang mendengar. Fi mahalaihima, di masing-masing tempatnya. Ya, kita tahu yang jahar yaitu maghrib, isya dan subuh. Yang israr yaitu zuhur dan asar. Wa tadabburu qiraatin wa dzikrin wa takbirin fi kulli khabdin wa raf'in, dan merenungi bacaan dan zikir, takbir di setiap ya menurunkan badan, yaitu ruku maupun sujud, au raf'in, atau ketika mengangkat badan, ya mengangkat badan. Ya, itu wa takbirun tadi bacanya. Wa takbirun, dan disunatkan baca Allahu Akbar fi kulli khabdin, setiap akan menurunkan badan. Kita tahu dalam sholat kita turunkan badan kita, pertama ruku. Ya, yang kedua sujud. Ya kan? Ya, yang kedua sujud. Kalau bangun mengangkat badan itu dari sujud. Kalau di ruku nggak takbir nggak, tapi sami Allahu liman hamidah. Maka dikatakan di sini min ghairi ruku'in, yang bukan ruku. Ngangkat badan dari ruku nggak disunatkan takbir, tapi sami Allahu liman hamidah. Ya, jadi ada kisahnya itu. Awalnya takbir semua, ada kisahnya. Ya, itu Sayyidina Ali, beliau keluar rumah ketika waktu subuh,
Begitu beliau keluar rumah, ada kakek-kakek lewat. Ya, aturan Islam harus menghormati yang muda dan menghormati yang tua. Dalam hadis Rasulullah SAW, laisa minna malam yuqir kabirana walam yarham saghirana. Dia termasuk kelompok kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Ini saling dalam Islam. Jangan yang tua maunya dihormatin doang, tapi nggak pernah menyayangi yang lebih muda. Ya kan? Setiap yang muda akan maju selalu dijegal. Ini nggak benar juga. Ini harus saling. Begitu juga pemuda. Ya, jangan semaunya juga nanya kepada yang lebih tua. Itu. Ini kalau saling begitu maju dah. Ya, ini kan di kita enggak. Ya kan? Ya, terkadang yang tua teka. Gitu. Ya, yang muda tahu diri. Ini kan susah juga. Ya, jadi kata Rasulullah itu. Nah, Rasulullah Sayyidina Ali mengamalkan itu. Beliau kakek-kakek lewat, beliau nggak mau duluin, dia tetap jalan di belakang, jalan di belakang. Begitu melewati masjid, tuh kakek-kakek lewat, nggak mampir, rupanya Yahudi, kafir. Nah, Sayyidina Ali masuk masjid, Rasulullah sedang sujud. Tentu Sayyidina Ali jangan-jangan saya ketinggalan nih sujudnya baginda Rasul, berarti kan kehilangan 1 rakaat. Begitu dia masuk masjid, Rasulullah sedang ruku, beliau mengucapkan Alhamdulillah. Beliau bersyukur masih dapat rakaat pertama dengan Rasulullah. Karena Rasulullah sedang sujud. Konon katanya satu riwayat, Rasulullah mau bangun, ditekan oleh malaikat. Ya bahasa kita tungguin dulu tuh Ali. Ya begitu. Ditekan. Ya, nah Ali mengucapkan apa? Maka dijawab Sami Allahu liman. Apa artinya? Allah telah mendengar orang yang memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Itu Sayyidina Ali. Ya, makanya hanya bangun dari ruku tidak Allahu Akbar, yaitu dengan Sami Allahu liman hamidah. Wa madduhu, dan memanjangkan takbir ila ayasila ila ruknil muntaqal ilaihi, sampai ke rukun yang berikutnya. Ya. Barnya itu di situ di akhir. Pokoknya kita mau sujud nih, ya kan? Sujud dari bangun dari ruku sambil menunda Allah. Panjangin tuh. Ya, gitu. Panjangin sampai apa? Rukun yang berikutnya. Ya. Sampai sujud berarti. Atau ya dari bangun rakaat yang kedua kan takbir tuh. Ya, takbir. Nah, di situ sampai kita berdiri. Allah. Ya, Allahu Akbar. Ya, itu dianjurkan seperti itu. Berarti enggak putus takbir kita. Wa wad'u rahataihi, dan meletakkan 2 telapak tangannya ala rukbataihi, di 2 lututnya. Ya, di 2 lututnya. Ketika apa? Ketika sujud dan ketika duduk. Ya, di lututnya. Wataswitu zohrin wa unukin fi ruku'in, dan meratakan ya punggung dan leher ketika ruku. Rasulullah ruku seperti itu paling sempurna, rata. Kalau kita naruh gelas nggak jatuh ya, tapi asal sah saja, itu ruku lapak tangan kita sampai ke lutut sah ya, itu ruku namanya aqallul ruku. Tapi akmalur ruku itu rata antara punggung dan leher. Wa yaqula, dan disunatkan membaca fihi dalam ruku subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Wa fi rafihi, dan disunatkan membaca ketika bangun dari ruku Sami Allahu liman hamidah. Ya, wa fi i'tidalihi,
Dan ketika i'tidal di banyak yang tinggalkan sekarang, ngikutin Mekah dan Masjidil Haram, Masjid Madinah. Mereka tidak membaca apa? Rabbana Sami Allahu liman hamidah, ya kan? Baca Sami Allahu liman hamidah ketika berdiri. Rabbana lakal hamd. Masa sampai di situ doang, banyak kan? Ya kan? Ya, kita lihat yang baca bukan imam, itu namanya apa? Yang membantu imam. Kan kalau di Mekah itu Allahu Akbar, lalu ada yang nyambut Allahu Akbar gitu, supaya kedengeran. Gitu. Jadi mereka begitu bangun ruku cuma baca Sami Allah Rabbana walakal hamd. Itu doang kan? Dipakai wa, di sini enggak apa-apa dah. Pakai wa boleh, enggak boleh. Ya, itu. Padahal lengkapnya adalah Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Boleh mil'u, boleh mil'ah. Ya. Jadi bagimu ya Allah, ya segala puji sepenuh langit dan bumi. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan sepenuh apa yang kau hendaki dari segala sesuatu. Ya, itu tetap sunat. Ya, ini sudah banyak yang meninggalkan. Ngikutin ya apa di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau Masjidil Haramnya kedengaran apa? Rabbana walakal hamd. Gitu doang kan? Gitu doang. Gitu ya, orang sunat aja kan. Tapi lengkapnya ini. Mil usama atau mil as-samawati wal ardi wa mil masyita min syai'in ba'du. Ya, itu lengkapnya. Warabul yadaini fil kunuti, dan mengangkat dua tangan di dalam kunut. Ya, karena itu doa, maka kita disunatkan mengangkat kedua tangan. Ya, artinya secara umum setiap doa kita disunatkan angkat tangan. Ya, angkat tangan. Ya, supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sunat. Setiap doa, termasuk ya kunut. Ya, kunut juga mengangkat apa? Kedua tangan. Hadwa mangkibaihi, searah dengan pundaknya. Begini. Ya, begini boleh, begini tapi begini yang lebih baik. Wajahru imamin bihi, dan imamnya membaca kencang. Ya, membaca keras kunut. Wa ta'minu makmumin, dan makmum disunatkan baca amin. Sami'a kunuta imamihi, yang mendengar kunut imamnya. Sima'ahu muhaqqiqan lidu'ai, ya yang mendengar untuk menyatakan doa, ya inhu dari imam. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, dan membaca salawat kepada Nabi dan keluarganya dalam kunut. Ya, membaca salawat ya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ityanu imamin, dan imam ketika baca kunut membacanya bisighati jam'in fihi, dengan bentuk jama'. Jangan imam Allahumma hdini tinggalin aja. Ya, harus Allahumma hdina. Karena orang kalau berdoa memimpin doa hanya buat sendiri, jangan diaminin, dibuat sendiri. Ya, makanya harus apa? Bentuknya jama'. Allahumma dina fiman hadait wa afina fiman afait. Sama dengan memimpin doa yang lain. Kalau kita memimpin doa, ya kita ganti dengan nah. Jangan tu, jangan. Ya, atau ni, jangan. Karena itu buat sendiri. Ya. Tapi juga doa yang ada dalam Al-Quran, dan kita mengutip Al-Quran, ya ini nggak boleh kita ganti dengan na. Ya, seperti ya, yaitu apa? Doa dari Al-Quran, jelas doa Yesus di Al-Quran. Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal doa. Jangan diganti Rabbana, ya. Rabbi ja'alni, jangan diganti Rabbana ja'alna. Ini ada orang baca Rabbana ja'alni, udah kacau lagi.
Gitu. Nggak boleh diganti. Maka doa seperti itu kita baca sendiri. Ya gitu. Supaya makmum juga belajar, biar dia juga baca doa sendiri. Gitu. Kalau kita baca Rabbi ij'alni berarti buat kita, buat seorang. Gitu. Ya. Jadi kalau dari Al-Qur'an nggak boleh kita ganti. Ya, sama dengan kita Rabbana atina fid dunya. Kalau kita sendiri, bolehkah kita ganti Rabbi atini? Boleh nggak? Kalau kita niatkan baca Al-Quran nggak boleh kita ganti, nggak boleh kita ganti, gitu. Ya, kalau kita niatkan mengambil dari Al-Quran, doa dari Al-Quran, tetap walaupun kita sendiri, tetap Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kemudian apa lagi dah? Wa fi doa tasyahudi, dan juga dalam doa ya tasyahud. Ya, doa tasyahud. Apa doa tasyahud? Ya. Doa tasyahud yaitu apa? At-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu. Enggak, kalau doanya adalah tahta terakhir sebelum salam, Rasulullah perintahkan ta'awwadzu billahi ya min arba'in. Mintalah perlindungan kamu sekalian kepada Allah dari 4 hal. Ya, pertama min azabi jahannam, wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masyihid. Nah, kalau kita jadi imam, kita bacanya Allahumma inni na'udzubika. Jangan a'udzubika. Kita bawa makmum kita. Kita bawa. Gitu. Walaupun dia nggak baca amin. Ya, tapi kita ajak. Gitu. Ya, ini doa tasyahud. Ya Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masyihid dajjal. Ya, ini sunat sebelum salam. Jangan ditinggalin itu. Makruh. Ya, makruh. Itu doa dalam tasyahud sebelum salam. Itu yang dimaksud ya. Kemudian fayukrahu takhsisu nafsihi, dan makruh dalam doa hanya mengkhususkan dirinya sendiri. Ya kan? Ketika kunut Allahumma hdini fi man hadait, padahal di imam wa'afini fi man afat, enggak boleh, makruh. Ya, makruh. Ya sah salatnya tapi makruh. Wa wad'u rukbataihi mutafariqataini biqadri shibrin, dan meletakkan ya dua lututnya secara terpisah, tidak didempetin, ukuran 1 jengkal. Itu ukuran 1 jengkal antara dua lutut, jangan rapat ya, jangan rapat, ukurannya adalah 1 jengkal. Ya itu. Tsumma kafaihi, kemudian kedua tangannya maksyufataini, yaitu terbuka, enggak dikepal, dibuka gitu. Alwa mangkifaini, searah dengan pundaknya, nasyiran asabi'ahu, dengan membuka jari-jarinya, madmumatan lil kiblati, yaitu dikumpulkan menghadap ke kiblat. Ya, ke kiblat. Tsumma jabhatuhu wa anfuhu ma'an, kemudian ya keningnya dan hidungnya secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Ini ketika sujud. Jadi sujud itu sesuai dengan sabda baginda Rasulullah SAW, ada 7 anggota yang harus menyentuh tempat sujud. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in. Aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota tubuh. Pertama adalah jidat. Ini harus kena tempat sujud. Makanya tidak boleh ada yang menghalangi.
entah itu rambut sendiri, entah itu peci. Makanya hati-hati perempuan. Perempuan pakai mukena suka alisnya ketutup. Ini nggak sah. Alis ketutup maka jidatnya nggak kena tempat sujud. Ya, tidak kena tempat sujud. Itu syarat itu. Yang kedua yaitu kedua lututnya yang menyentuh tempat sujud. Kemudian ya kedua tangannya ya dengan dibuka, tidak dikepal, menyentuh tempat sujud. Itu udah berapa? Ya, dua-dua itu kan ya 5 ya. Kemudian kedua kakinya. Ya, kedua kakinya. Cuma jarinya disunatkan ditekuk sehingga jarinya menghadap ke kiblat. Ya, itu berdiri begini posisinya tapi ditekuk biar menghadap ke kiblat. Yaitu cara sujud ya. Kemudian jadi memisahkan, tidak merapatkan kedua kakinya bisyibrin, ya ukuran 1 jengkal. Mansubata ini sifatnya berdiri tegak, wajihan asabi'ahuma, dengan diarahkan, dengan mengarahkan jari-jari dua kaki itu lil kiblati, ya menghadap ke kiblat. Wa ibrazuhuma, dan menampakkan kedua kaki min zairihi, dari ujung pakaiannya. Jangan sampai ketutup. Ya, jangan sampai ketutup. Bukan berarti kalau orang sholat pakai kaos kaki nggak sah. Ini sunatnya terbuka, kelihatan kakinya. Itu, ujung kakinya kelihatan. Kemudian ya wa yaqula fihi, dan disunatkan mengucapkan dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, yaitu ya membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih salasan 3 kali. Itulah ini biasa sudah kita lakukan, kita hafal semua ya. Berarti apa yang kita lakukan ya sesuai dengan tuntunan hadis, tuntunan para ulama ya. Itu saja tujuannya sebenarnya. Untuk hafal kita udah hafal semua ya itu. Jadi kita tahu ya bahwa apa yang kita baca ya ini berasal dari ya hadis Rasulullah SAW dan juga berasal daripada para ulama. Ya saya kira cukup. Allahu a'lam bishawab. Ya.